Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 MBKM mata kuliah AMDAL. Di sini kami izin mempresentasikan terkait formulir kerangka acuan kegiatan pembangunan Merdeka Tekstil. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok kami. Ada Ramadan, saya sendiri, ada Alisa, ada Dewanti Monika, ada Areta, ada Ziko Azhara, ada Pratnya Paramita, ada Nadi Stefanus Maha, ada Muhammad Rizky Aulia, ada Nawang Endah Stanto, dan ada Mahfud Insan Prasaja. Jadi yang pertama ada bab 1 terkait dengan informasi umum, di mana untuk nama usaha atau kegiatan dari AMDAL ini dia terkait pembangunan industri tekstil dengan nama perusahaannya yaitu PT Merdeka Tekstil. Lalu di bawah terdapat tabel terkait dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Yang pertama ada uraian, nama pemrakasarnya yaitu Andre Huang Sanjaya. Lalu ada alamat kantor pemrakarsa yaitu Jalan C. Simanjuntak, nomor 148, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi kegiatan yang dilakukan berada di Jalan Maulana Hasanuddin, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu untuk NPWP perusahaan yaitu 30.573.972.4/120.800. Untuk NEB Pamrakarsanya ada 0426 1429 310. Untuk nama kegiatannya sendiri yaitu pembangunan pabrik tekstil dengan skala usahanya yaitu usaha besar. Selanjutnya untuk jangka waktu pembangunan dari pembangunan industri ini yaitu sekitar 18 bulan yang dimana dia dimulai dari awal Juni 2025 sampai dengan akhir November 2027. Lalu untuk total wilayah pembangunan atau luas lahannya yaitu sekitar 98.000 meter persegi. Lalu untuk luas wilayah pembangunannya atau luas bangunannya sendiri yaitu 50.000 meter persegi. Lalu untuk pemegang saham dari PT Merdeka Tekstil yaitu Andre Huang Sanjaya dengan nama penanggung jawab ada dua orang yakni Daniel Huahua dan Fahdi Sanjaya. Untuk nomor telepon ada 0821 1456 7465 dan untuk alamat emailnya yaitu merdekatekstilpol@gmail.com. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasinya. Yang pertama, tim penyusun studi AMDAL diketuai oleh Mahfud Insan Prasaja. Kemudian untuk anggota selanjutnya ada Areta Lut Averil, kemudian ada Dewanti Monika Heno. Dan tim tenaga ahli studi AMDAL, yang pertama ada Nadi Stefanus Maha sebagai ahli hidrologi, Muhammad Rizky Aulia sebagai ahli konstruksi, Azika Azara sebagai ahli hidrologi, Ramadan Ari Kuswantoro sebagai ahli geologi, kemudian Alisa Rami Amanda sebagai ahli biologi, Pratnya Paramita sebagai ahli hukum, dan Nawang Endah Asanto sebagai ahli kesehatan lingkungan. Untuk deskripsi rencana usahanya, yaitu PT Merdeka Tekstil berencana melakukan pembangunan dan pengoperasian sebuah pabrik tekstil terpadu yang berlokasi di Jalan Maulana Hasanuddin, Dusun Malangrejo, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY. Untuk luas lahan yang akan digunakan sebesar 90.000 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 40.000 meter persegi yang terdiri atas bangunan utama produksi, gudang bahan baku dan produk jadi, kemudian ruang kantor, fasilitas penunjang karyawan, serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada awal Juni tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari tahun 2027. Kemudian kegiatan ini akan bertujuan untuk memperkuat sektor industri tekstil nasional, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Oke, selanjutnya ada informasi umum terkait lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Bisa dilihat ada peta administrasi di mana sesuai dengan administrasi itu berada di Jalan Maulana Hasanuddin, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang di mana di sebelah utara dibatasi oleh terdapat pemukiman warga dan juga lahan pertanian. Di baratnya ada pemukiman warga, sebelah timur ada jalan raya dan juga jalan pertanian.
dan di sebelah selatan terdapat lahan pertanian. Batas ekologi sendiri terdiri dari lokasi rencana usaha perbatasan dengan pemukiman, lahan pertanian milik warga, dan juga jalan raya. Dari batas sosialnya sendiri diterapkan dengan memastikan lokasi pembangunan tidak berada dalam radius 100 meter dari pemukiman, fasilitas umum, dan lahan pertanian utama. Serta dengan menjaga interaksi sosial yang harmonis melalui pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun gangguan terhadap mata pencaharian warga. Selanjutnya ada kesesuaian lokasi rencana kegiatan berdasarkan tata ruang wilayah hasil pelibatan masyarakat. PT Merdeka Tekstil sendiri berencana melakukan pembangunan dan pengoperasian sebuah pabrik tekstil terpadu yang berlokasi di Jalan Maulana Hasanuddin yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan industri tekstil dilakukan melalui pembangunan publik, konsultasi publik, serta penetapan wakil masyarakat untuk menjalin keterlibatan langsung warga sekitar yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan yang akan berjalan. Di sini ada yang pertama. Oh, Kemudian untuk informasi umum yang selanjutnya yaitu adalah ringkasan kegiatan konsultasi publik, di mana di sini ada beberapa nama pihak yaitu Lurah Caturharjo dengan masukan memastikan pengelolaan limbah cair memenuhi baku mutu lingkungan, jangan sampai aktivitas produksi mencemari sumber warga serta melibatkan warga lokal dalam tenaga kerja. Kemudian untuk pihak selanjutnya ada Ketua RW dengan masukan mengadakan sosialisasi berkala terkait aktivitas pabrik dan memperhatikan waktu operasional agar tidak mengganggu kenyamanan malam hari. Untuk pihak selanjutnya yaitu adalah DLH Sleman dengan masukan berupa RKL RPL harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten, kemudian menyediakan kanal pengaduan dan mekanisme penanganannya, dan kemudian memonitor kualitas udara terutama saat proses pewarnaan dan pengeringan tekstil. Untuk selanjutnya ini terdapat beberapa wakil masyarakat antara lain Pak Bambang Irawan, Pak Aris Marjana, dan juga Pak Arji. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 pelingkupan dampak lingkungan. Jadi di sini ada tahap prakonstruksi. Yang pertama ada investigasi awal berupa observasi, pengukuran tanah, hidrologi, dan sosial ekonomi. Yang kedua ada sosialisasi dan konsultasi publik. Yang ketiga penerimaan tenaga kerja. Dan yang keempat kegiatan perizinan dan perencanaan. Selanjutnya adalah tahap konstruksi berupa persiapan lahan, pembangunan base camp, mobilisasi peralatan dan material, pembangunan gedung, pemasangan IPAL, dan pembangunan pabrik tekstil. Selanjutnya adalah tahap operasi dan tahap pasca operasi. Untuk tahap operasi ada 5. Pertama adalah operasional proses produksi tekstil. Yang kedua, operasional proses pengolahan tekstil. Ketiga, operasional penunjang kegiatan produksi tekstil. Keempat, kegiatan produksi tekstil. Dan terakhir, penyimpanan bahan kimia tekstil. Untuk tahap pasca operasi terdapat 3 tahap. Pertama adalah penutupan dan pembongkaran fasilitas, pemulihan lahan, dan pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Selanjutnya merupakan matriks identifikasi dampak potensial. Yang pertama ada tahap prakonstruksi. Untuk rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan itu dilakukan survei dan investigasi awal seperti observasi, pengukuran tanah, hidrologi, dan sosial ekonomi. Kemudian pengelolaan yang sudah direncanakan yaitu dilakukan dengan metode non-destruktif, memastikan keselamatan dan dokumentasi yang akurat. Lalu untuk ranah lingkungan yang terkena dampak, ada tanah, vegetasi, kualitas udara, masyarakat lokal. Dampak potensialnya adalah kerusakan vegetasi minor, gangguan akibat aktivitas masyarakat, dan debu lokal. Untuk evaluasi yang dilakukan adalah kerusakan vegetasi bersifat ringan dan lokal, gangguan aktivitas masyarakat, serta debu lokal berdampak sedang. Dapat diminimalkan dengan pengolahan lalu lintas dan penyiraman rutin. Untuk dampak penting atau DPH-nya disimpulkan menjadi DTPH, dan batas wilayahnya tapak rencana dan radius kurang lebih 100 meter. Untuk batas waktu kajiannya kurang lebih 2 minggu saat survei berlangsung. Kemudian
Ada sosialisasi awal dan konsultasi publik, dan pengelolaan yang sudah direncanakan sesuai dengan Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. Ranah lingkungannya ada sosial, ekonomi, budaya, timbulnya kekhawatiran dan penolakan terhadap rencana proyek, meningkatkan kesiapan. Dampaknya ada persepsi dan sikap masyarakat sekitar daerah rencana pembangunan pabrik tekstil. Untuk evaluasi yang dilakukan, kegiatan dilaksanakan setelah diperolehnya izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan. Informasi mengenai rencana kegiatan dapat menimbulkan berbagai persepsi dan respon dari masyarakat yang tercermin melalui saran, masukan, dan tanggapan yang diperoleh oleh konsultasi publik. Untuk dampak pentingnya disimpulkan menjadi DPH. Untuk batas wilayah studinya, warga masyarakat di sekitar area pabrik tekstil dan batas waktu kajian selama 1 bulan kegiatan sosialisasi berlangsung. Kemudian untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang selanjutnya, yaitu penerimaan tenaga kerja, di mana pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, yaitu informasi penerimaan tenaga kerja secara transparan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Kemudian untuk komponen ranah lingkungan yang terkena dampak, di antaranya yang pertama dalam aspek sosial, mana dampak positifnya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sedangkan dampak negatifnya yaitu potensi terjadinya konflik sosial akibat ada kecemburuan sosial. Kemudian pada aspek ekonomi, menimbulkan dampak positif berupa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan pembukaan warung, sewa kos atau kontrakan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatifnya terjadi inflasi harga dan peningkatan jumlah sampah. Pada aspek budaya, dampak positifnya yaitu terjadi interaksi antar budaya, dan dampak negatifnya perubahan nilai sosial budaya karena terpengaruh dari budaya luar. Kemudian uraian dampak potensial yaitu adanya kesempatan kerja, kemudian untuk evaluasi dampak potensial yaitu rencana pembangunan pabrik Merdeka Tekstil akan memerlukan tenaga kerja konstruksi minimal 20% sehingga dapat memberikan harapan bagi warga sekitar yang belum bekerja untuk ikut pekerjaan. Sehingga hal ini merupakan dampak penting yang hipotetik. Dampak penting disimpulkan sebagai dampak penting hipotetik atau DPH. Kemudian untuk batas wilayah studi warga masyarakat di sekitar area pembangunan, dan untuk batas waktu kajian yaitu 1 bulan selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung. Yang selanjutnya yaitu kegiatan perizinan dan perencanaan serta pengurusan perizinan OSS, RT/RW, dan site plan. Koordinasi dengan instansi terkait, pemenuhan regulasi. Untuk ranah lingkungan yang terdampak yaitu tata ruang, administrasi pemerintahan. Untuk uraiannya yaitu keterlambatan proyek dan ketidaksesuaian tata ruang. Kemudian untuk evaluasi dampak potensial, adanya penyesuaian perencanaan dan koordinasi dengan instansi. Kemudian dampak disimpulkan menjadi DTPH. Kemudian untuk batas wilayah studi yaitu lingkup administratif pemerintah kabupaten dan kecamatan. Untuk batas waktu kajian yaitu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Selanjutnya memasuki tahap konstruksi di mana persiapan lahan akan menyesuaikan tata letak base camp di zona yang aman, fasilitas sanitasi. Terus yang terdampak adalah tanah vegetasi, kualitas udara, dan air permukaan, sehingga mengakibatkan erosi peningkatan partikel debu, gangguan flora fauna. Maka dilakukanlah pengendalian lahan dan pelestarian vegetasi. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik, di mana tahap proyek ini sistem aliran air sekitar. Prosesnya 1 bulan selama proses berlangsung. Selanjutnya itu adalah pembangunan base camp, penentuan tata letak dan zona aman, serta fasilitas sanitasi, sehingga memiliki dampak yaitu berupa tanah, air tanah, dan masyarakat sekitar. Pengolahannya itu berupa limbah domestik, kebisingan, konflik penggunaan lahan. Terus melakukan pengolahan limbah, pembatasan jam operasional, dan penyesuaian tata guna lahan. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik, areanya itu berada di 200 meter di sekitar, pelaksanaannya selama 1 bulan. Selanjutnya itu adalah mobilisasi peralatan dan material, maka dilakukan SOP kontraktor yang memuat tentang persyaratan bagi kendaraan,
baik pengangkut dan material berlolos lisensi uji emisi. Yang terdampak itu berupa geofisik kimia, berupa debu dari kendaraan yang keluar dari masuk, emisi kendaraan berupa CO2, NOx, dan PM25, yang membuat penurunan kualitas udara di sekitar area. Penurunan kualitas udara berupa debu, karbon dioksida, hidrokarbon, NOx, dan PM10. Dengan adanya mobilisasi alat dan material ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara bagi warga negara sekitar lokasi proyek. Hal ini disebabkan adanya emisi gas buang dari penggunaan bahan bakar minyak. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik. Jalur mobilisasi pemukiman sekitar dilaksanakan selama 1 bulan. Lanjut, tahap selanjutnya itu adalah pembangunan gedung, produksi dan fasilitas pendukung, di mana akan adanya penjadwalan kerja, pemasangan pelindung suara, dan debu. Akan memiliki dampak berupa kualitas udara, kebisingan sosial, dan masyarakat. Maka peningkatan kebisingan dan polusi udara berupa akan mengganggu aktivitas warga. Akan dilakukan pengaturan operasional dan penerapan standar emisi, disimpulkan menjadi dampak hipotetik. Areanya itu dapat di proyek dan pemukiman terdekat, pelaksanaannya kurang lebih selama 6 bulan. Tahap selanjutnya itu adanya pendesain IPAL sesuai dengan baku mutu dan pelatihan teknis. Hal yang terdampak itu berupa air tanah, air permukaan, dan kualitas tanah. Akan menimbulkan risiko pencemaran jika terjadinya kebocoran. Maka dilakukan sistem pengawasan dan penanganan kebocoran yang ketat. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik, memiliki dampak proyek dan aliran drainase alami. Penanganannya dilakukan selama 6 bulan. Tahap selanjutnya yaitulah pembangunan pabrik tekstil. Berupa pekerjaan konstruksi dilakukan bertahap untuk membatasi area tanah terbuka sehingga mengurangi volume limpasan dan sedimen. Berupa drainase dan struktur. Pengendalian limpasan dipantau secara rutin untuk memastikan fungsinya tetap optimal selama pembangunan. Hal yang terdampak berupa dampak geofisik kimia, berupa terganggunya rona awal sistem aliran alami, akan mengakibatkan peningkatan luas permukaan kedap air. Terjadinya aliran limpasan permukaan berupa surface runoff. Dilakukan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gedung akan menyebabkan hilangnya vegetasi tutupan lahan. Hal ini akan meningkatkan koefisien erosivitas yang menyebabkan timbulnya potensi runoff secara hidrogeologi berupa lahan kosong dengan tekstur tanah pasiran yang ditumbuhi semak dan rumput mempunyai nilai infiltrasi air hujan yang relatif tinggi dan nilai aerobabilitas tanah yang relatif rendah. Dengan demikian memungkinkannya untuk terjadinya surface runoff saat konstruksi jika curah hujan tinggi. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik. Dampak yang terdampak itu lantai kerja lokasi kegiatan, pelaksanaannya selama kegiatan pembangunan berlangsung. Memasuki tahap selanjutnya berupa tahap operasi, di mana tahap berupa operasional proses produksi tekstil, berupa penghijauan dan pemantauan kualitas udara di sekitar area pabrik tekstil. Dampak yang terpengaruh berupa geofisik kimia, terpengaruh langsung oleh emisi gas buang kendaraan dan juga mesin pabrik tekstil, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara dikarenakan emisi kendaraan mesin tekstil berupa karbon monoksida, hidrokarbon, NOx, dan PM10. Adanya saat operasional produksi, diperkirakan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang digunakan oleh pekerja, baik pengangkut bahan baku dan distribusi hasil produksi. Peningkatan aktivitas lalu lintas ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi PM10, karbon monoksida, SO2, dan NO2 di sekitar area perusahaan. Disimpulkan menjadi dampak hipotetik, area yang terdampak berupa area parkir dilakukan setiap 6 bulan sepanjang tahap operasional pabrik tekstil. Selanjutnya yaitu tahap operasional proses pengolahan tekstil yang dimana sistem IPAL dan pemantauan badan air penerima secara berkala. Dampak yang didapatkan yaitu biologi, menurunnya biota perairan jika terjadi pencemaran terus-menerus terutama dari limbah. Pengolahan bahan baku tekstil yang mengandung zat aktif, biologis, atau logam berat, organisme, dasar sungai dan danau yang menjadi indikator kualitas air dapat punah bila terpapar bahan berbahaya dari limbah tekstil. Itu biota perairan. Lalu dari adanya aktivitas operasional yang
proses pengolahan tekstil yang bervariasi akan berpotensi menghasilkan limbah rumah sakit dengan parameter-parameter yang lebih baku mutu pada saat dibuang ke badan air seperti parameter BOD, COD, dan klorin bebas. Pengolahan limbah harus dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak langsung mempengaruhi biota perairan pada badan air penerima. Simpulkan menjadi TPH yang dipantau, lalu badan air penerima limbah hasil pengolahan dan jangka waktu yang digunakan yaitu setiap 6 bulan sepanjang tahap operasional pabrik tekstil. Lalu selanjutnya ada yaitu operasional penunjang kegiatan produksi tekstil yang mana penataan landscape dampak ini yaitu biologi terdapat taman, kolam buatan atau sumber makanan seperti dapur, kantin yang dapat mendatangkan hewan liar, area penunjang kegiatan produksi tekstil dapat berfungsi pada peningkatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar pabrik tekstil jika dikelola dengan baik. Yaitu peningkatan kelimpahan hewan liar, pembangunan jalur hijau dengan berbagai vegetasi akan berdampak pada kelimpahan hewan liar. Jalur hijau dan kelimpahan hewan liar akan memberikan manfaat yang positif dan jangka panjang, disimpulkan menjadi DPH pada area pabrik tekstil dan khususnya lokasi jalur hijau. Ah, Waktu yang digunakannya setiap 6 bulan sepanjang tahap operasional pabrik tekstil. Lalu selanjutnya kegiatan produksi tekstil, yaitu pemintalan, pencelupan, dan penjahitan. Ya, prosesnya itu pengoperasian, pengoperasian IPAL, pengawasan emisi. Apa yaitu kualitas air, udara, dan sosial ekonomi. Limbah, cair, dan gas, peluang kerja, resiko konflik sosial. Konflik sosial dikelola melalui transparansi dan keterlibatan masyarakat. Disimpulkan menjadi DPH, tapak proyek, dan aliran air permukaan di sekitar. Guna berkelanjutan. Lalu jadwal operasional, truk, rambu lalu lintas, jalan ya dampaknya jalan masyarakat sekitar, peningkatan lalu lintas dan risiko kecelakaan. Lalu manajemen lalu lintas dan pengaturan rute kendaraan proyek disimpulkan menjadi DPH. Lalu jalur yang gunakan ya jalur distribusi kurang lebih 2 km. Ini waktunya berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu penyimpanan bahan kimia tekstil, yang dimana penyimpanan sesuai dengan SOP, sistem tanggap dan darurat, dampaknya tanah, air tanah, dan keselamatan kerja. Resiko yang terjadi, resiko kebocoran dan kebakaran, sistem proteksi dan penanganan darurat yang efektif. Disimpulkan menjadi DPH, tampak proyek, dan area rawan bocor. Waktunya berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada bab 3 yang merupakan metode studi. Metode pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, metode pengumpulan data itu merupakan ada yang pertama ada sampling dan uji laboratorium, yang kedua ada wawancara warga setempat, yang ketiga studi literatur, yang keempat survei dan pengamatan lokasi. Kemudian B, metode analisis data, yaitu ada 3. Yang pertama analisis laboratorium, yang kedua menganalisis berdasarkan Kemen LH nomor 48 tahun 1996, dan yang ketiga komponen Sosekbudkesmas. Untuk metode studi yang pertama yaitu ada dampak potensial hipotetik. Yang pertama adalah pencemaran air, permukaan, dan air tanah. Untuk data yang dibutuhkan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kualitas air, sumber warga, dan saluran pembuangan. Yang data sekunder ada peta hidrologi, curah hujan, laporan sumur bor. Kemudian metode pengumpulan data untuk data primer, pengambilan sampel air, uji lab, dan wawancara warga. Untuk yang kedua, ada data sekunder yang dibutuhkan yaitu BPS Kabupaten Sleman. Untuk metode analisis data yaitu ada analisis lab dan komparasi baku mutu. Selanjutnya, metode perkiraan dampak penting yang digunakan yaitu model matematis dan kajian spasial dengan metode evaluasi matriks USGS. Yang kedua ada pencemaran udara dan proses produksi. Untuk data yang digunakan ada data primer yaitu kadar partikel PM10, CO2 karbon, dan SO2 serta VOC dan bau. Untuk metode pengumpulan datanya ada pengukuran langsung di lapangan dan pengujian lab.
Selanjutnya ada metode analisis yaitu analisis lab dan analisis komparatif. Selanjutnya metode yang digunakan untuk memperkirakan dampak ada model dispersi udara dan standar baku mutu, serta metode evaluasi ada matriks USGS. Selanjutnya ada peningkatan kebisingan dan getaran yang meliputi data primer itu ada data kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh proses produksi dengan metode pengumpulan data sound level meter dan wawancara. Lalu ada metode analisis data yaitu menggunakan perbandingan KEPMA LH nomor 48 tahun 1996 dan metode perakiraan dampak penting model prediksi kebisingan serta metode evaluasi USGS. Baik, selanjutnya yaitu terkait dampak potensial hipotetik nomor 4, yaitu timbulan limbah padat tekstil dan domestik. Dengan data dan informasi yang relevan yang dibutuhkan yaitu data primer, data timbulan limbah, volume produksi, dan jumlah pekerja. Sedangkan dengan metode pengumpulan data yaitu pengamatan, langsung survei, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data, kami menggunakan tabulasi dan konversi data timbulan. Untuk metode perkiraan dampak penting, kami menggunakan interpretasi ahli sosial budaya. Maaf, estimasi matematis. Sedangkan metode evaluasi kami menggunakan matriks USGS. Selanjutnya yaitu dampak potensial yang nomor 5, persepsi dari keresahan masyarakat. Data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan yang pertama yaitu data primer dan yang kedua data sekunder. Yang data primer yang pertama yaitu persepsi dan pandangan yang dirasakan masyarakat. Yang kedua yaitu data sekunder, eh, data kependudukan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data kami menggunakan yang pertama data primer kami menggunakan survei terhadap kondisi masyarakat dan wawancara. Untuk data sekunder kami menggunakan data dari BPS Kabupaten Sleman. Untuk metode analisis data kami menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk metode perkiraan kami menggunakan interpretasi ahli sosial budaya. Sedangkan untuk metode evaluasi kami menggunakan sama matriks USGS. Nomor 6 yaitu penurunan kualitas tanah dengan data dan informasi yang relevan yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri kami menggunakan survei lapangan, wawancara masyarakat sekitar, dan observasi sumber pencemar. Untuk data sekunder kami menggunakan peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, baku mutu tanah, dan selanjutnya yaitu data menggunakan baku mutu tanah. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data kami menggunakan data primer, pengambilan sampel tanah, uji laboratorium. Untuk data sekundernya kami menggunakan peta jenis tanah Sleman dan BPS. Eh, untuk metode analisis datanya kami menggunakan analisis AAS atau XRF. Untuk metode keperkiraannya kami menggunakan standar baku mutu tanah dan metode evaluasinya matriks USGS. Untuk tambahan tadi yang terkait dengan data dan informasi yang relevan, kami menggunakan data curah hujan dan laporan DLH Sleman. Sedangkan untuk metode pengumpulan data kami menggunakan Kabupaten Sleman, Perda Sleman. Dan yang nomor 7, dampak terhadap kesehatan masyarakat, data dan informasi yang relevan yang dibutuhkan yaitu data primer, keluhan warga, potensi penyakit lingkungan. Sedangkan untuk data primer, metode pengumpulan data, kami menggunakan data primer, survei kondisi masyarakat sekitar, dan wawancara. Untuk metode analisis datanya, kita menggunakan analisis resiko kesehatan. Sedangkan untuk metode perkiraan dampak penting, kami menggunakan perhitungan nilai
studi epidemiologi sederhana. Sedangkan untuk metode evaluasinya kami menggunakan matriks USGS. Yang kedelapan yaitu terkait peluang kerja dan dampak ekonomi lokal, data dan informasi yang relevan yang dibutuhkan yaitu data primer, survei rumah tangga terkait dengan tingkat pengangguran. Setelah itu observasi kegiatan ekonomi sekitar dan wawancara masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder kami menggunakan data ketenaga kerjaan, data ekonomi wilayah dan setempat. Dan untuk metode pengumpulan data kami menggunakan eh, data primer kami menggunakan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan survei. Dengan data sekunder kami menggunakan BPS Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya untuk metode analisis data kami menggunakan analisis ekonomi sederhana. Untuk metode perkiraan dampak penting kami menggunakan perhitungan nilai tambah. Sedangkan untuk metode evaluasi kami menggunakan matriks SDS. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok MBKM. Eh, Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.